Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini pagi ya. Jadi kali ini saya mau mengukur apa yuk infiltrasi. Infiltrasi itu adalah apa? Masuknya air ke dalam tanah. Secara sederhana kayak gitu. Kalau misalnya mau lebih jelas bisa searching aja lah di Google. Nah, jadi yang diperlukan dalam pengukuran infiltrasi ini adalah ada beberapa alat. Yang pertama nah ini yang utamanya ini adalah ring. Biasanya dalam pengukuran infiltrasi itu ada yang pakai double. Nah, itu double ring infiltrometer. Nah, untuk kali ini saya menggunakan yang single ring, jadi satu ring aja, nggak dua. Hasilnya nggak jauh beda sih. Terus di ring infiltrometer ini ada beberapa komponen pendukung juga. Itu apa? Itu buat nahan ketika mau mukulin ini. Kita praktekin aja lah nanti ya. Terus ini ada palu ini buat mukul penahan dan juga mau masukin ringnya. Terus juga ada mistar atau penggaris buat ngukur ketinggian muka air ya. Terus ada lagi pacul atau cangkul. Nah, ini fungsinya cangkul ini untuk membersihkan rumput-rumput yang tanah yang ada di sini yang mau diukur. Terus juga untuk nanti ketika di akhir untuk membuka atau membongkar ring infiltrometernya. Dan juga yang terakhir ada apa itu? Jerigen itu untuk mengambil air. Nah kalau itu ini buat itu juga salah satu komponen pendukung yaitu teman ya. Teman itu membantu dalam pengukuran. Siap. Nah, hari ini saya ada 3 orang yang ukur. Ada Inat yang lagi duduk tuh. Ada Wahyu, saya lo. Nah, gitu. Ini adalah disebutin jangan ya tempatnya, nggak usah lah tempatnya mah. Terlarang. Tapi ini masih kondisinya lumayan, masih rada-rada hutan tuh. Walaupun sudah ada ditanami pertanian. Nah, langsung aja. Karena ring infiltrometernya udah dipasang, jadi mungkin kita simulasikan aja gimana caranya buat masangnya. Mana untuk mensimulasikan masang ring? Gimana? Pertama letakkan ring di tanah yang akan diukur. Terus ini pasang penahan apa sih buat mukulnya ya? Ya, penahan. Nah, habis itu gunakan palu ini. Terus tahan, kan ini ada 4 sisi. Fungsinya untuk diinjak biar ajak atau stabil, seimbang. Nah, baru dipukul-pukul sampai kedalamannya berapa? Yang penting kokoh ya? Iya, yang penting atau berapa senti? Fungsinya apa? Biasanya 5-10 cm. 5-10 meter kata ahlinya ya. Oh, sentimeter. Meter. Oh, 5 orang tadi bilang 5 meter. 5-10 cm. Iya. Nah, kalau misal ada double ring tuh lebih sulit biasanya karena kita harus mukul 2 kali kan. Kalau double ring tuh bedanya, kalau ini kan ini ring yang kecil. Kalau double ring ada satu lagi terus lebih besar diameternya. Ring penyangga. Nah, di samping-sampingnya itu buat ngejenuhin ya, ngejenuhin. Kayak gitu. Kalau ini langsung karena udah terpasang, kita langsung aja kasih air. Sok. Nah, dalam pengisian air bentar. Ini harus ditahan agar air tuh nggak langsung menyentuh tanah kayak gitu. Nggak nyiprat. Nggak nyiprat. Diisi sampai berapa senti yuk?
sampai Penuh. atas, ya hampir penuh. Diisi sampai hampir penuh. Kayak gitu. Oh iya, jangan lupa ya stopwatch. Stopwatch itu untuk menghitung waktunya ya. Iya. Nah, ini stopwatchnya. Stop. Udah. Lanjut. Jadi gimana nih? Berapa senti airnya? 16 cm. Airnya 16 cm. Stopwatch dimulai ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan Wahyu untuk perhitungannya. Kalau untuk perhitungannya kita intervalnya tiap 1 menit sampai 10 menit. Terus itu kan per menit 1 sampai 10 menit. Terus menit selanjutnya sampai menit ke 30 itu per 2 menit dihitungannya. Lalu seterusnya per 10 menit sampai di menit ke 60 per 30 menit. Oke, gitu ya. Terus kalau udah ada hasilnya, ada perhitungan di rumusnya lagi ya? Iya, buat dijadiin grafik pakai metode Horton. Oh, metode. Oke, yang digunakan adalah metode Horton. Dalam pengukuran infiltrasi juga ada beberapa metode ya? Iya. Ada apa aja? Kostiakov sama Philip. Kostiakov, Sama Philip, sama Horton ya? Iya. 3. Berarti ada 3 yang kami ketahui. Iya. Mungkin ada yang lain lagi. Itu belum kami ketahui kayak gitu. Nah, infiltrasi ini kan tadi masuknya air ke dalam tanah. Kecepatan masuknya air ke dalam tanah kan? Iya. Betul. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus mengukur infiltrasi? Itu fungsinya apa, yuk? Untuk mengetahui seberapa banyak air yang terserap ke dalam tanah. Ke dalam tanah. Iya. Nah, kalau misal infiltrasinya besar atau kecil itu bagaimana? Kalau infiltrasinya besar berarti bagus. Jadi air tanahnya masih terjaga, air dalam tanahnya. Oh, gitu. Iya. Untuk mengetahui ketersediaan air tanah juga ya. Iya, bisa jadi. Nah, sama kalau misal sebenarnya infiltrasi itu penyebab atau apa ya? Penyebab faktor penyebab kejadian banjir ya. Iya, bisa. Nah, kalau misal infiltrasinya besar, berarti runoff-nya kecil. Runoff tuh aliran permukaan atau air limpasan. Nah, kalau misal infiltrasinya kecil, berarti runoff-nya atau limpasannya tuh besar. Kalau misal limpasannya besar kan volume air yang mengalir tuh kan besar. Jadi itu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan besar atau kecilnya infiltrasi itu ada beberapa. Ada yang tata guna lahan. Yang pertama ada tata guna lahan, Ya, terus tanah, tekstur tanah, kemiringan lahan atau kemiringan lereng. Iya. Terus jenis tanah itu udah jenis tekstur tanah, tanah ya iya. tadi. Nah, sama jenis tanah. Kalau misal tanah liat infiltrasinya apa lambat ya? Iya, Kecil. lambat kecil. Kalau misal infiltrasinya besar itu kayak jenis tanah pasir tuh besar. Kayak gitu. Terus juga kalau misal vegetasinya masih bagus, biasanya infiltrasi lebih besar ya. Hutan kayak gitu kan, kayak gini kan ininya apa namanya? Banyak pohon-pohonnya, jadi semakin cepat ininya infiltrasinya. Karena ada serabut-serabut akar itu ya. Iya. Nah, kalau misal udah rada-rada habis tuh bakal diisi air lagi ya? Iya. Maksimal sampai 2,5 cm. Kalau udah 2,5 diisi lagi. Siap. Isi. Ada lagi yang mau di share tentang infiltrasi? Udah, itu aja. Udah. Mungkin sekian pengetahuan kami tentang infiltrasi. Apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi di komentari saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.